meyakinkan kita. Kesimpulannya dari hasil pengujian ini adalah tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Karena dua alasan tadi. Yang pertama, nilai tolerance lebih kecil dari 0,10. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi, dan pada kesempatan ini kita akan melakukan pembahasan tentang uji multikolinearitas yang merupakan bagian dari uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS. Uji multikolinearitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukannya adanya korelasi atau hubungan yang kuat antar variabel bebas atau variabel independen atau tidak. Uji multikolinearitas ini merupakan salah satu prasyarat dalam regresi linear berganda. Jadi sebagai gambaran, di mana di sini ada contoh model struktural regresi berganda ya. Ada variabel X1, variabel X2, variabel X3. Ini disebut dengan variabel bebas atau variabel independen. Dan ini merupakan variabel dependen. Dalam uji multikolinearitas yang akan kita uji adalah kuatnya hubungan variabel bebas ini. Jadi apakah X1, X2, dan X3 ini mempunyai hubungan yang kuat atau korelasi yang kuat atau tidak. Untuk melihat ada tidaknya gejala multikolinearitas, salah satu caranya dapat dilihat dengan nilai tolerance atau varian inflating factor ya, atau VIP pada collinearity statistik. Di sini ada contoh data yang akan kita lakukan untuk uji multikolinearitas. Di mana di sini ada nomor, ada X1, X2, X3, dan Y. Atau yang X1, X2, X3 ini disebut dengan variabel bebas atau variabel independen. Sedangkan variabel Y-nya ini adalah variabel terikat. Kemudian jumlah data di sini semuanya ada 20. Kita akan melihat apakah antar variabel bebas di sini terjadi multikolinearitas atau tidak. Kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan SPSS. Di langkah yang harus kita lakukan ketika kita akan melakukan uji multikolinearitas adalah pada saat kita sudah masuk ke program SPSS, kita definisikan variabel yang akan kita uji dalam variabel view ya. Kita buat namanya di sini variabel X1. Kemudian untuk label di sini kita buat X1 aja. Kemudian berikutnya di sini X2. Kemudian untuk labelnya juga kita buat X2 agar kita mudah mengingatnya ya. Kemudian ini kita buat X3 karena ada 3 variabel bebas. Kemudian di sini juga kita buat X3 dan yang terakhir di sini variabel Y. Ini merupakan variabel dependennya atau variabel terikatnya. Kemudian jika sudah, kita klik data view. Kemudian kita masukkan data yang akan kita uji. Ini sudah ada nama variabelnya X1, X2, X3, dan Y. Kita kopikan datanya dari Microsoft Excel sini. Ya, sudah masuk ya. Semua berjumlah 20. Kemudian untuk melakukan uji multikolinearitas, langkah yang harus kita lakukan adalah kita klik analis, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Kemudian di sini ada kolom dependent dan kolom independen ya. Ini untuk menempatkan variabel yang akan kita uji. Di mana untuk variabel dependentnya adalah variabel Y. Kita klik variabelnya, kemudian klik panah ini. Dia akan masuk ke dalam kolom dependent. Kemudian yang independennya, kita mulai dari X1 ya. Kita klik panah ini, masuk. Kemudian klik X2-nya. Kemudian klik panah, kemudian masuk. Kemudian klik X3, kemudian klik panah, ya masuk. Jadi ada 3 ya. Jadi 3 sudah masuk semua, kemudian dependennya pun dia sudah masuk. Selanjutnya kita klik di sini ada statistik, ya. Kemudian
kita pilih ini, collinearity diagnosis ya. Kita klik ini. Jadi untuk yang lain kita abaikan, cukup yang satu ini yang kita kasih tanda checklist. Kemudian kita klik continue. Kemudian selanjutnya kita klik OK. Jadi di sini sudah keluar hasil output pengolahan data dengan menggunakan SPSS ya. Sekarang kita interpretasikan output SPSS ini, di mana untuk kriteria pengujian kita bisa melihat berdasarkan nilai tolerance, di mana nanti jika nilai tolerance itu lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Dan jika nilai tolerance kurang dari 0,10, maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Atau kita bisa melihat dari nilai VIP ya, nilai VIP ini. Jika nilai VIP-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Kemudian jika nilai VIP lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Di VIP ini adalah varian influencing factor ya. Kedua kriteria ini dia tidak akan bertentangan. Artinya ketika ini dia lebih besar dari 0,10, pasti nanti di sini untuk nilai VIP-nya dia lebih kecil dari 10. Jadi kita melihatnya di kolom ini. Ini ada tolerance, berarti yang ini. Kemudian ini ada VIP ya, berarti yang ini. Kita lihat yang pertama ya, untuk ketiga-tiganya. Di sini tiga variabel ini. Pertama adalah 0,499. Kemudian 0,730 dan 0,440. Artinya ketiga-tiganya ini dia lebih besar dari 0,10 ya kan, atau 0,1. Karena dia 0,4, 0,7 dan 0,4, berarti lebih besar dari 0,10 ya. Artinya di sini tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Atau kita lihat dari nilai ini, nilai VIP. Nilai VIP-nya di sini 2,002, 1,369, 2,271. Artinya di sini untuk nilai VIP-nya dia lebih kecil dari 10 ya, karena 2, 1, dan 2, berarti lebih kecil dari 10. Maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Jadi untuk melihat apakah terjadi multikolinearitas, kita bisa melihat berdasarkan nilai ini, tolerance, atau bisa berdasarkan nilai VIP. Bisa kita pilih salah satu, atau bisa kita lihat kedua-duanya untuk lebih meyakinkan kita. Jadi kesimpulannya dari hasil pengujian ini adalah tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Karena dua alasan tadi. Yang pertama, nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIP lebih kecil dari 10.